Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم surat An-Nisa di 50 ayat ke-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir, yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah, alhamdulillah hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan lagi luang waktu, kesempatan guna terus istiqomah. Lebih bisa melaksanakan kembali salat subuh dan juga kajian kita di setiap hari Sabtu. Salawat iring salam juga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat An-Nisa di ayat ke-50. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang sikap ahli kitab ini dan juga akibat perbuatan mereka. Segala bentuk dalam hidup, apa yang dilakukan semasa hidup ada konsekuensi. Baiknya ada konsekuensi, buruknya pun juga sama. Ketika perbuatan-perbuatan itu dilakuin oleh kita, maka sejatinya berarti telah memilih jalan kita. Nah, begitu juga dalam ahli kitab. Ini banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang ahlul kitab dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat, bahkan dengan berbagai kelakuan. Dan itu pada menjuruskan perihal yang sama, yaitu keingkaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Unzur, perhatikanlah. Perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan seksama, tengok, lalu lihat, tingali, orang Sunda mah. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Bagaimana mereka mengada-adakan untuk Allah kebohongan. Coba tengok, perhatikan. Wa kafa bihi, dan cukuplah bihi dengan kebohongan itu, ismam mubina, menjadi dosa yang nyata. Coba tengok, perhatikan, kata Allah, mereka itu suka bikin kebohongan untuk Allah. Dari mulai sejak zaman dulu sampai ke zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai hari ini, membuat kebohongannya itu alasan yang sama. Alasan yang sama, ujung-ujungnya pengen menguasai.
Selalu itu dijadikan. Kalau dulu itu perihal agama, karena pengen menghancurkan Nabi dengan sahabat. Kalau sekarang ini agama mungkin disingkirkan sama mereka. Tapi kalau sekarang ini lebih kepada pencaplokan sebuah negara. Alasannya sama. Bikin-bikinannya ya begitu-begitu aja. Kalau enggak senjata nuklir, pengusaha massal, itu aja HAM. Itu aja tuh. Nah, itu disuruh oleh Allah kita diperhatiin tuh. Tentang orang-orang yang ahli kitab itu kelakuan itu macam begitu gitu. Membikin kebohongan, lalu dimanipulasi dengan sebungkus sesuatu yang manis-manis, seolah-olah mereka yang terdolimi, padahal mereka sendiri yang berbuat. Itu biasa, pasti gitu. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah kata Allah bihi dengan seperti itu tuh ismam mubina, bagi mereka itu ismam mubina, dosa yang nyata. Lalu yang kedua, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam taro ilal ladzina, apakah tidak engkau lihat juga atau perhatikan juga ilal ladzina, pada orang-orang yang utu nasiban, yang diberikan bagian minal kitab, dari kitab. Bisa-bisanya mereka yang diberikan kitab itu yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya iman dengan jibti dan taghut. Jibti dan taghut itu ada yang menyebutkan jibti dan taghut itu sebuah nama atau dua nama yang dijulukan untuk patung. Patung jibti dengan taghut. Walaupun ada juga yang menyebutkan jibti itu adalah sesembahan, sementara taghut itu adalah syaitonnya. Nama sebuah setan itu taghut sebetulnya. Yalbasu sonami wa yukallimun nas. Taghut itu adalah setan yang bisa menyentuh patung kemudian bisa bicara. Likulli sonamin syaitanun. Setiap patung itu juga setan juga gitu. Yang mana yagunas, yang bisa menipu manusia. Jadi dua hal ini disebutkan oleh Allah karena memang dua-duanya jadi sesembahan. Nah, ini ada datang orang ahli kitab, bisa-bisanya mereka iman dengan dua patung. Padahal harusnya ahli kitab itu nggak bisa iman ke situ, karena mereka sudah dikasih tahu dalam kitab. Kan kalau orang yang nyembah ke patung itu kan musyrik, musyrikin disebutnya, musyrikin Arab. Gitu. Kalau ahli kitab itu kan Nasara dengan Yahudi, mereka itu sudah tahu sesembahannya siapa. Nah, ini ayat ini hadir atau diturunkan oleh Allah berkenaan dengan adanya si Ka'ab bin Al-Ashraf dengan kawan-kawannya. Ini bisa dibilang ulama Yahudi ini. Mereka ini datang ke Mekah jauh-jauh dari Syria, enggak tahu ini. Enggak tahu dari Loajanan barangkali. Jauh jatuh datang ke Mekah. Datang ke Mekah itu mereka merhatikan kejadian perang Badar. Perang Badar, kalah kan orang musyrikin Arab tuh. Nah, ketika mereka itu liatin orang musyrikin kalah, mereka ini datang tuh ke situ, liatin keadaan tuh. Lalu mereka ini memberikan kompor, bukan kompor gas, hasutan, supaya bikin dendam pada orang-orang mukmin itu, termasuk merangi Nabi Muhammad. Itu mereka nih yang bikin hasutannya ini.
si Ka'ab bin Al-Ashraf dengan kawan-kawannya nih. Ada yang menyebutkan 70 orang itu. Ketika itu Ka'ab bin Al-Ashraf itu merasa sesak napas mendengar kekalahan itu. Biasa ya memang ya. Kalau liatin gelagatnya Yahudi ini memang dari dulu ya. Bikin onar gitu. Dan beloknya itu nggak pernah ke yang benar, selalu yang salah gitu yang dibelanya. Mereka datang, ada yang menyebutkan 70 orang itu datang ke Mekah itu. Lalu sampailah ke rumah Abu Sufyan. Datang ke rumah Abu Sufyan, lalu dijamu dengan baik oleh Abu Sufyan. Lalu kata Abu Sufyan, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Sampai datang jauh-jauh kemari. Kata mereka, "Yuriduna harbun Muhammadun wa naqti ahdin." Kami mengharapkan peperangan dengan Muhammad dan mau mengudar janji dengan Muhammad. Keinginan mereka orang Yahudi itu mau menghancurkan Muhammad sekaligus mau mengudar janji dengan Nabi Muhammad. Karena di Madinah mereka tidak bisa lagi bergerak karena sudah diikat dengan perjanjian Nabi Muhammad. Ada perjanjian Madaniyah gitu ya. Nah mereka itu sebetulnya nggak suka dengan perjanjian itu. Makanya kalau mereka bikin janji-janji itu bohong. Ujung-ujungnya nggak bakal bisa. Makanya sekarang juga begitu kan. Gencatan senjata, ya. Dari itu kalah strategi aja. Bikin senjata pula itu. Nah ketika mereka itu sudah digituin, ada apa maksudnya? Lalu kata Abu Sufyan, "La nu'minu ayyakuna hadza makran minkum." Aku ini tidak percaya dengan ini. Jangan-jangan kalian itu membuat tipu daya. Fa in kana ma taqulu haqqan. Kata Abu Sufyan, jika keadaan omonganmu itu benar, fasjudu li hadzaini sonamain. Sujudlah kalian kedua patung ini. Kalau memang kalian betul-betul ngomong begitu, pengen merangi Muhammad, pengen menghancurkan perjanjian dengan Nabi Muhammad, sujud nih. Kata Abu Sufyan, disuruh sujud ke patung. Lalu semaqala Ka'ab. Begitu dia disuruh untuk sujud, fa'alu. Sujudlah mereka itu. Padahal ahli kitab ini kiainya ini. Kalau ecek-eceknya mungkin biasa nih. Ini kiainya nih. Ulamanya, ulama Yahudi. Tahu betul dia tentang kitab. Tidak boleh menyembah itu. Disembah dia. Lalu selepas itu dia mengatakan Ka'ab bin Al-Ashraf, "La yati minkum salasuna rajulan wa minna salasun." Datangkan dari kalian 30 orang, wa minna salasun, dan dari kami 30. Jadi 60 orang nih. Farajaku akbani nabil Ka'ab. Lalu kata dia, agar kami ini melekat dalam hati, supaya perjanjian ini ada perekatan dalam ikatan, datangkan dari kamu 30 orang, dariku 30 orang. Bikinlah janji itu. Setelah itu, lalu tujuan yang 60 orang ini untuk merangi Nabi Muhammad, bikin strategi. Gimana caranya? Diatur sama intelijen mereka. Ini suruhan nih. Jadi memang strategi-strategi seperti ini tuh udah dari dulu, Bang. Jadi kalau mau menghancurkan mereka itu bikin dulu orang yang sudah masuk duluan. Macam sekarang aja tuh. Macam seperti kita sekarang diberi
diberitahukan oleh berita kan, sebelum dibomnya negeri Iran itu ternyata mereka sudah bikin di dalamnya acak-acakan dulu. Orang-orangnya dulu sudah dimasukin gitu. Walaupun pada akhirnya mereka sudah ketangkap. Tidak bikin onar, tapi mereka sudah tertangkap. Tapi itu kan sudah membahayakan duluan. Senjata sudah dipasang, alat sudah dipasang, semua sudah dipasang. Jadi ini duluan tuh, memang trik-triknya itu sudah dari dulu. Sebelum dihancurkan dengan yang lain, mereka sudah menghancurkan duluan sebetulnya. Lalu dilakukanlah oleh mereka. Kemudian Abu Sufyan berkata kepada Ka'ab, innaka imru'un taqra'ul kitab wa nahnu ummiyun. Engkau itu kan, kata Abu Sufyan, engkau itu kan baca kitab. Engkau itu kan seorang yang ahli baca kitab. Sementara wa nahnu ummiyun, kami ini orang ummi, orang bodoh. Coba, fa aina ahda sabilan nahnu am Muhammad? Coba beritahukan ke kami. Siapa sebetulnya yang lebih benar nih? Yang lebih tahu jalan yang lebih bagus? Nahnu apakah kami? Am Muhammad? Apa Muhammad yang lebih benar dari perihal ini? Lalu kata si Ka'ab al-Ashraf, a'rid ala dinikum. Coba sampaikan kepadaku tentang agama kalian. Disebutkanlah oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, nahnu nanharu lil hajjajin wa nasqiyahumul ma. Kami ini selalu melindungi orang-orang yang ziarah untuk hajian. Dan juga kami selalu memberikan minuman kepada mereka yang hajian. Wa nafru dhaif, dan kami juga suka menyambut orang-orang tamu. Bahkan wa nafaikal ma'an, kami pun juga membebaskan orang-orang yang kesusahan. Wa nasilur rahim, selalu menyambung tali persaudaraan. Wa na'muru baitin, dan kami juga selalu memelihara Baitullah. Wa nahnu min ahlil haram, dan kami ini adalah ahlil haram. Sementara Muhammad paraqa dini abihi, paraqa dini abaihi. Muhammad itu telah memisahkan agama nenek moyangnya, wal haram, dan juga pisah daripada tanah haram, wa yaqta'ur rahim, bahkan memutus tali persaudaraan, wa dinina, dan juga agama kami yang qadim. Itu Muhammad. Wa dinu Muhammadin harisun, agama Muhammad itu baru. Faqala Ka'ab, lalu kata Ka'ab mengatakan, oh kalau begitu antum, kalian semua, wallahi ahda sabila, kalianlah yang paling benar. Kalianlah yang paling hebat. Mimma alaihi Muhammad, daripada itu Muhammad. Nah, karena ini Ka'ab bin al-Ashraf itu menyebutkan bahwa orang musyrik itu lebih hebat, lebih diberikan hidayah oleh Allah, maka turunlah ayat ini. Itu kata Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban. Perhatikan oleh engkau orang-orang yang diberikan bagian minal kitab, dari kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Bisanya dia menyembah jibti dan taghut. Patung tadi itu. Bahkan wayakuluna, mereka bisa-bisanya mengatakan lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Apa yang dikatakannya itu? Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula itu maksudnya itu antum. Antum kalian semua orang Mekah, orang musyrik Arab. Ahda itu lebih diberikan petunjuk, lebih benar minal ladzina amanu sabila, ketimbang orang yang beriman jalan. Padahal yang ngomong nih kiainya gak tanggung ngomong ini. Yang ngomong ini adalah
orang-orang tokohnya. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Bisa-bisanya. Apalagi kita barataan Pak. Dikelabuinya kita. Itu lebih akwam, lebih baik, lebih lurus, lebih benar. Wah, macam-macam tuh. Itu kan ada, itu kan itu. Kalian semua lebih hebat. Nah, karena mereka itu digituin oleh ahli kitab, maka Allah murka. Harusnya ahli kitab itu lebih tahu akan petunjuk itu. Bahkan mereka lebih terang-terangan harusnya menyampaikan kerisalahan Nabi Muhammad. Karena mereka sendiri sudah baca tentang sifat Nabi Muhammad. Kenapa jadi belok itu? Bahkan patung pun disembah juga. Aneh ini. Kayak film India aja Bang. Film India kan kalau bikin film kan gitu tuh. Masuk gereja nyembah gereja. Masuk ke Hindu nyembah Hindu. Masuk ke masjid sholat. Error tuh. Bintang filmnya itu juga yang jadi lakonnya Syahrul Khan, Syahid Daidut. Ulaika alladzina la'anahumullah. Allah murka nih. Kata Allah, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang la'anahumullah yang Allah laknat mereka. Wa may yal'anillah siapa orang yang Allah laknat walan tajida maka tidak akan nemu lahu bagi dia nasira pelindung. Kalau Allah sudah melaknat seseorang, siapapun dia tidak akan menemukan pelindung. Mau lari kemana loh? Mau lari kemana? Kalau Allah sudah murka, kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, Fir'aun itu. Allah sudah murka, gak bisa lari dia. Tenggelam aja sudah semua. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Kata Allah, am lahum ataukah aibal alahu ataukah lahum bagi mereka itu nasibum minal mulki, ada bagian dari kerajaan gitu. Padahal tidak ada bagi mereka itu sedikit pun bagian dari raja. Fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Maka ketika itu la yu'tunan nasa, tidak diberikan kepada orang lain pun naqira secuil apapun. Artinya mereka itu tidak diberikan lahan oleh Allah sebetulnya. Adakah dari ahli kitab itu waktu itu diberikan posisi? Tidak sebetulnya. Oleh Allah tuh enggak diberikan sesuatu apapun. Kelakuan macam begitu tuh. Enggak ada yang diangkat jadi menteri gitu, enggak. Kalau jadi wakil presiden mungkin. Enggak ada yang diberikan itu. Tapi bisa-bisanya gitu mereka. Satu teman. Am yahsudunan nas, ataukah gitu dah. Atau apakah mereka itu yahsudunan nas, itu dengki mereka itu an-nasa terhadap manusia. Manusia yang dimaksudkan ini siapa? Maksudnya itu Nabi Muhammad. Ataukah mereka itu dengki dengan Nabi Muhammad, iri ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka min fadlihi dari karunia-Nya. Apa yang dimaksudkan ini? Pangkat kenabiannya, pangkat kerasulannya, diberikan keistimewaannya. Nah itu yang diiriin. Bahkan ada yang disebutkan wa kasratun nisa, bahkan yang diiriin itu karena Nabi Muhammad itu banyak bininya. Itu yang diiriin. Pantesan ya kiai juga sama kadang-kadang begitu. Begitu banyak bininya itu banyak dia omongin juga. Ngiri itu.
Mereka itu menyebutkan begitu lantaran iri, menginginkan, mengharapkan apa yang ada di Nabi Muhammad itu hilang semua. Nah, itu kan definisi hasud kan gitu. Definisinya hasud itu kan menginginkan nikmat orang lain hilang. Itu definisi hasud. Walaupun apa yang di orang itu tidak kembali ke dia. Harapannya apa yang ada di orang itu baliknya seperti ke dia gitu maksudnya itu. Itu hasud itu macam begitu. Kalau orang lain jadi kepala desa, dia hasud. Pengennya yang jadi kepala desa itu dia. Itu. Kalau orang lain diangkat jadi RT, hasud dia jadi RT-nya. Pengennya yang jadi RT itu dia. Makanya kalau ada orang yang hasud itu mudah aja. Berarti yang dia inginkan itu adalah posisinya dia itu. Itu aja sebetulnya. Hasud-hasud macam begitu. Nah ini Nabi Muhammad pun digituin tuh. Wa yaquluna law kana nabiyyan lastaghala 'anin nisa. Kata mereka, jika Muhammad itu benar nabi, kenapa tersibukkan dengan perempuan? Tersibukkan dengan perempuan. Masa nabi macam begitu banyak bini kan gitu. Bapak juga jangan kan gitu, masa ustaz macam gitu, bininya 4. Jadi alasan itu. Jadi senjata itu. Dan sekarang juga begitu kan. Orang-orang yang dengki dengan Islam kan mereka gitu nyerangnya Nabi Muhammad tuh. Apa bahasanya itu? Kawin terus. Hah? Bahasa itu. Nauzubillahi min dzalik dah. Ya menghina lah gitu. Jadi alasan. Padahal kalau seandainya mereka tahu dan mereka mau berpikir tentang kitabnya mereka, bukankah nabi-nabi mereka juga sama? Makanya kan di sini disebutkan, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Ini kan nenek moyang mereka nih ibaratnya kan. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu kan nenek moyang mereka semua. Al-kitab, kitab wal hikmah dan juga hikmah. Wa atainahum dan kami berikan kepada mereka mulkan kerajaan azimah yang besar. Kalaulah Nabi Muhammad itu diiriin gara-gara punya bebinian banyak. Coba tengok kata Allah. Faqad ataina Ibrahim. Sungguh bukankah kami juga telah memberikan kepada keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan bininya berapa? Hah? Berapa Nabi Ibrahim bininya? Yang kita tahu kan Siti Sarah dengan Hajar kan. Ada lagi 2 lagi, 4 Nabi Ibrahim. Dari 4 itu keluarlah anak 12. Nabi Ibrahim tuh. Apalagi kalau disambungkan lagi ke atasnya Nabi Daud. Yang disebut dengan King Solomon. Nabi Daud lebih banyak lagi. Berapa coba Nabi Daud? Nabi Daud punya bini 99 orang. Lebih ajib lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bininya 1000. Coba, itu enggak usah pemilihan RT yang banyak banget ya. Cukup nyoblos bininya. Boleh macam begitu karena memang syariatnya membolehkan waktu itu. Sampai 1000 Nabi Sulaiman. Biniannya itu, bayangkan 1000 itu kapan pakai celananya itu. Seribu bini mana Nabi Sulaiman. Ini Nabi Muhammad punya bini 9, ada menyebutkan 12.
Mereka protes. Masa Nabi tersibukkan dengan bini? Sementara Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim itu banyak banget. Sampai dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu nanti di ayat-ayat Al-Anbiya. Nabi Sulaiman itu pernah bersumpah ke Allah akan menggauli istrinya dalam semalam 100 bini. 100 bini dan itu akan mengeluarkan semuaan jadi anak dan akan menjadi pelopor pahlawan semuaan. Jadi ahli perang. Bernadar tuh Nabi Sulaiman. Gaullah dalam semalam itu. Ternyata belum sempat 100, baru berapa puluh aja Nabi Sulaiman KO. KO. Nabi Sulaiman harus bayar nadar tuh kan. Bini dilawan bang. Jangankan 100. Atu aja nyample. Nabi Sulaiman. Jadi kalau bicara tentang masalah itu, yang diiriin ke Nabi Muhammad adalah karena diberikan anugerah bini banyak, kenabian ada. Lalu mereka harusnya berpikir gitu, ke atasnya mereka itu loh. Kenapa enggak pernah protes ke situ? Nabi Muhammad diprotes sementara mereka tidak. Ini kelakuan-kelakuan Yahudi itu macam begitu dari dulu. Kalau yang lain maju, mereka tuh diutik-utik terus. Harusnya yang ingin maju tuh dia aja. Selalu begitu. Negara orang lain maju, disebutin ancaman. Akhirnya dengan pergerakannya bikin ulah. Basi memang gitu. Makanya pantas di akhir zaman gak ada ampun tuh dia tuh. Sampai sembunyi di bawah batu aja dibantai. Pantas gitu. Kalau liatin gelagat macam begini tuh. Wa atainahum al-mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kan punya raja yang besar. Kerajaan yang luas. Sehingga setengahnya dunia diberikan oleh Allah untuk kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan sampai ke Indonesia kerajaannya itu. Ada kerajaan Sleman. Sleman, Yogyakarta. Faminhum, bagian dari mereka itu memang ada man amana bihi, dari orang-orang Yahudi itu bagian dari mereka itu ada sebenarnya yang iman ke Nabi Muhammad. Ada. Wa minhum, dan sebagian lagi dari mereka man sadda'an. Ada juga orang yang berpaling dari Nabi Muhammad. Ada. Ada juga. Wa kafa, dan cukuplah bi jahannama, dengan jahannam sa'ira, api yang menyala. Artinya cukuplah bagi mereka yang melakukan begitu siksa gitu di neraka jahanam. Gak ada lain lagi, sudah cukup itu aja kata Allah. Gak usah diberikan bencana, bala, petir, batu, gak usah. Cukup aja dengan neraka aja sudah. Simple tuh Allah tuh. Kalau orang-orang dulu kan dihujani batu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, Fir'aun itu kan tenggelaman semua. Itu digituin tuh. Tapi kalau yang ini nih, tidak digituin memang tuh. Dihidupin oleh Allah sampai hari ini. Tapi kata Allah cukuplah dengan jahanam aja dah. Karena di jahanam itu paket komplit. Ada apa yang terjadi di umat dulu siksaannya di jahanam itu sudah ada. Gak usah minta yang lagi dah. Udah nggak terasa 6:30. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.